ya, apalagi beliau lain profesi. Jadi ya udah kita aja lah dulu pikir saya kan. Jadi nanti mungkin kita lebih banyak berdiskusi berkaitan dengan apa. Saya sebenarnya udah coba ini ya, saya share aja ya. Kita langsung aja nanti kita diskusikan kira-kira yang ininya. Udah kelihatan belum ya? Udah. Udah ya. Nah, jadi ini kan kita ambil satu buku. Sebenarnya kalau bisa kita beberapa buku sih kita bahas. Ya, jadi kalau di buku ini banyak kajiannya, nggak semua mungkin kita akan ini kan coba bedah ya. Jadi di buku itu bagian pertama dia terkait dengan konsep umum, kemudian fisiologi dan patologi prenatal ya, kemudian obesitas dan dukungan gizi. Jadi memang ada beberapa bagian yang cukup tebal. Kalau saya baca sih enak sebenarnya bacaannya ya. Nah ini untuk konsep umum itu juga dibagi beberapa bab ya. Jadi ada 7 bab. Jadi ada rinci-rincinya. Nah ini kalau dia diawali dengan cerita dulu sih sebenarnya. Jadi kalau menurut ceritanya itu kan makanan, pencarian makanan itu dari sejak prasejarah katanya sih. Memang iya kan kalau berkaitan dengan makanan. Cuman di sini nggak jelas kalau gizi itu dibahasnya tahun berapa sebenarnya ya. Kalau di tahun 7.000 8.000 tahun yang lalu, Masuklah. petani Timur Tengah ini, Pediatrik. nah ini baru ada intoleransi laktosa, baru dikenal. Berarti udah lama juga. Saya baru tahu nih kalau ternyata intoleransi laktosa itu sudah 8.000 7.000 tahun yang lalu malah. Kemudian ternyata ketika susu diperkenalkan di negara-negara Eropa, itu ternyata susu juga menguntungkan karena dia membawa menutup kekurangan vitamin D yang dari matahari. Jadi walaupun ada permasalahan, tapi ternyata juga saling menguntungkan. Kemudian ini juga baru saya tahu kenapa orang Eropa itu lebih suka kentang. Nah di sini ternyata kentang itu dimulai di 7.000 tahun yang lalu di Andes. Andes ini kan di Amerika Latin, di Peru kalau nggak salah ya. Peru. Itu ditanam pertama, kemudian dibawa oleh Spanyol tahun 1500-an. Kemudian malah ditanam di Eropa sehingga menjadi makanan pokok di Eropa. Nah, makanan pokok di Eropa di tahun 1700. Tapi karena terpaku pada satu makanan pokok, akhirnya terjadi kelaparan karena ada kasus jamur yang menyerang tanaman kentang, ya, Phytora infestan di Irlandia. Ini saya juga baru tahu ternyata ya. Kemudian, nah kelaparan besar-besaran terjadilah revolusi hijau digambarkan dalam buku itu di tahun 1940-an di Meksiko. Tahun 1960 di India tidak dilakukan lagi karena memang India kan jumlah orangnya banyak kali mungkin ya. Itu terjadi kekurangan pangan dan dilakukan revolusi hijau. Jadi teknik-teknik teknologi dikembangkan di situ untuk penanaman untuk menghasilkan pangan yang banyak. Nah, modifikasi genetik ini juga dilakukan. Jadi kalau di sana dibahas kalau DNA makanan modifikasi genetik itu tidak boleh mengganggu berisiko terhadap konsumen. Nah, dan tujuannya hanya untuk meningkatkan hasil. Tapi kayaknya nanti berkembang justru akan banyak ya. Kemudian di sana juga digambarkan ilmu gizi itu mulai abad ke-18 di Prancis. Terus berkembang terus dengan makronutrien yang ditemukan, kemudian adanya karbohidrat, nitrogen, asam amino, terus berkembang, akhirnya kita
mengenal ada 45 asam amino, 45 zat gizi. Kemudian terus di situ dijelaskan bahwa untuk penilaian status gizi ini merupakan bagian integral dari perawatan pasien. Dan untuk penilaian gizi, deteksi dini kekurangan dan kelebihan gizi itu tidak ada pengukuran gizi tunggal yang optimal. Teman-teman nanti kalau ada hal-hal yang ini langsung aja ya, kita diskusi saja. Ini hanya sebagai pengantar. Kemudian pertumbuhan merupakan indikator dari status kesehatan gizi dan kesehatan dan gizi anak. Jadi intervensinya adalah dalam bentuk grafik pertumbuhan. Kemudian di sini juga perlu ditekankan bahwa klinisi harus memahami pertumbuhan normal untuk mengetahui pola abnormal dan perubahan gizi yang terjadi pada penyakit akut dan kronis. Ya. Terus untuk penilaian screening gizi singkat, ya ini disampaikan di sana ada mencakup riwayat medis, riwayat singkat diet, ini termasuk kemampuan makan, kemudian antropometrinya, berat badan, tinggi badan, dan data laboratorium. Kemudian terkait dengan penilaian gizi lengkap itu mencakup riwayat medis, diet yang lebih rinci. Jadi termasuk ukuran asupan makanan, pemeriksaan fisik lengkap, pengukuran antropometri, komposisi tubuh lebih lanjut, pematangan seksual. Nah ini yang baru saya juga tahu, biasanya kita tidak pernah terkait dengan ini ya. Pematangan seksual dan kerangka, kemudian data laboratorium dan perkiraan kebutuhan gizi. Selain penilaian umum terhadap anak berdasarkan data objektif, penilaian klinis juga sangat penting. Nah, untuk riwayat medis, ini yang perlu diperhatikan ya, itu informasi masa lalu, kondisi medis sekarang termasuk durasi penyakit, gejala yang relevan, tes diagnostik dan terapi, obat-obatan, ya. Kemudian kelainan gizinya juga berkaitan dengan keadaan penyakit tertentu. Jadi sangat penting untuk mengidentifikasi kondisi medis yang mendasari dan riwayat pengobatannya. Nah, obat-obatan juga ini yang penting juga ya, yang perlu kita perhatikan terkait dengan defisiensi gizi dan interaksi obat dan gizi. Jadi misalnya contoh phenytoin dengan pemberian makan melalui selang, kemudian interaksi obat dengan gizi yang dapat terjadi antara obat, baik yang diresepkan maupun yang tidak diresepkan, kemudian makanan, minuman, diet, dan suplemen vitamin mineral. Kemudian terkait dengan perubahan dalam metabolisme obat dan penyerapan oleh makanan atau interaksi farmakologis, ya, secara klinis, riwayat penyakit termasuk akut, kronis sebelumnya, rawat inap, prosedur bedah, riwayat pola pertumbuhan masa lalu, kemudian permulaan pubertas, dan riwayat perkembangan makanan. Jadi kalau terkait dengan permulaan pubertas ini, anak yang kurang gizi ternyata juga berkaitan akan lambat. Jadi makanya kita perlu juga mengetahui permulaan untuk pubertas ini. Kemudian riwayat keluarga harus mencakup riwayat medis, kemudian latar belakang sosial, budaya keluarga, terutama berkaitan dengan diet terapi dan penggunaan obat alternatif atau komplementer. Kemudian riwayat lainnya meliputi fungsi motorik mulut, kemampuan dia untuk mengunyah, menelan, kemudian perkembangan gigi, kemudian gejala gastrointestinal lainnya seperti adanya muntah, adanya reflux, ya, kemudian diare dan konstipasi. Terkait dengan ini ada beberapa obat yang ternyata juga bisa, seperti kita terbiasa makan antacid misalnya, itu akan menghambat vitamin D dan penyerapan besi. Kemudian juga akan menyebabkan hipofosfatemia atau rendahnya kadar fosfat dalam darah kita. Kemudian ada pemobabital, ya, kemudian ada beberapa lainnya. Ya, ini yang umumnya adalah obat-obat untuk kanker juga salah satunya ya, yang bisa menyebabkan terjadinya defisiensi folat dan kemudian ada beberapa hipofosfatemia. Kemudian untuk
fisik ya, pemeriksaan fisik ini terkait dengan antropometri. Nah, ini yang mendasari sebenarnya kenapa di pemantau status gizi atau FPBGM ya. Jadi untuk bayi prematur ini berat badannya diukur setiap hari dan panjang dan lingkar kepala setiap minggu. Nah, ini kalau di rumah sakit bisa biasanya ya kita terapkan. Jadi kalau dia bayi prematur itu kita ukur, kita buat pertambahan berat badannya berapa setiap hari dan kemudian panjang dan lingkar kepalanya. Sebenarnya ada grafiknya nanti. Jadi nanti akan saya perlihatkan juga grafiknya. Kemudian untuk bayi baru lahir diukur berat, panjang dan lingkar kepala pada saat lahir, kemudian diukur lagi 3-5 hari. Nah, ini berkaitan juga dengan komposisi tubuh nantinya. Kemudian untuk anak sehat hingga usia 2 bulan, ketiga pengukuran ya, baik berat badan, panjang badan, kemudian lingkar kepala, itu dilakukan setiap bulan. Kemudian kalau usia 6 bulan itu dilakukan setiap 2 bulan sekali. Untuk umur 6 sampai 24 bulan dilakukan setiap 3 bulan. Untuk anak usia 24 sampai 36 bulan pengukuran cukup hanya setiap 6 bulan sekali atau setiap tahun setelahnya. Jadi setelah dia berusia 3 tahun itu kita tidak perlu lagi mengukur setiap 6 bulan, tapi justru cukup 1 tahun sekali saja. Nah, inilah makanya yang mendasari juga sebenarnya kalau kita sebenarnya tidak perlu melakukan pengukuran setiap bulan, apalagi terutama pada mereka yang sudah berusia lebih dari 2 bulan. Kemudian pola pengukuran pasien rawat inap tergantung pada usia pasien, penyakit, dan derajat intervensi gizi. Penilaian gizi untuk pasien kronis ini dilakukan 1 hingga 2 bulan dan lebih jarang pada penyakit yang lebih ringan. Kemudian untuk pemeriksaan fisik umum terkait dengan penilaian kondisi umum pasien, pemeriksaan ketat pada kulit. Nah, ini yang kayaknya kalau orang gizi nggak pernah melakukan ya. Jadi harusnya kita juga melihat dari rekam medik terkait dengan pemeriksaan kulitnya, kemudian rambut, gigi ya. Apakah ada penampilan kulit yang pucat, kemudian penilaian klinis terkait simpanan lemak tubuh, pengecilan massa otot, edema, ruam, penipisan rambut, dan bukti defisiensi gizi tertentu lainnya. Jadi perubahan-perubahan pada kulit, rambut, dan gigi ini juga mencerminkan adanya kemungkinan kekurangan zat gizi. Jadi kalau teman-teman yang berkaitan dengan gizi buruk biasanya sudah bisa melihatnya ya. Kemudian di sini riwayat diet merupakan komponen penting ya. Ini saya rasa sudah paham semua kalau kita, karena memang dari pendidikan dulu kita sudah diajarkan ya terkait dengan penilaian gizi diet, riwayat diet. Jadi jumlah makanan ringan, makanan yang konsumsi, makanan khusus yang dimakan anak atau keluarga, suplemen vitamin dan mineral, kemudian alergi makanan, intoleransi, perilaku makan yang tidak biasa. Nah, di dalam food recall ini biasanya kita kurang memperhatikan. Jadi kita biasanya hanya cuma merinci jumlah makanannya saja. Dan kita tidak kurang memperhatikan terkait dengan makanan khusus, kemudian suplemen vitamin yang dikonsumsi secara teratur, kemudian alergi makanan yang mungkin terjadi, karena ini umumnya kita hanya melihat dari sisi jumlah. Kemudian anak dan keluarga ditanya tentang faktor psikososial yang berdampak pada pemilihan dan asupan makan. Jadi terkait juga dengan riwayat keluarganya, status ekonomi, kemudian penggunaan makanan tambahan khusus untuk wanita, bayi, dan anak, atau PMT lainnya. Kemudian persepsi orang tua terhadap status gizi anak. Jadi kadang-kadang kan ada anak yang kurus malah dikatakan bagus, atau anak yang terlalu gendut malah dikatakan bagus. Nah, ini juga persepsi orang tua. Kemudian pertimbangan agama dan budaya. Kemudian di buku itu juga dijabarkan tentang faktor yang berhubungan dengan makanan, ya, termasuk alergi makanan, intoleransi, kemudian diet yang ditentukan atau ditentukan sendiri, dan keterampilan makan. Untuk penilaian asupan ASI ini sulit karena volume ASI yang dikonsumsi tidak dapat diukur secara langsung. Jadi
dilakukan dengan perkiraan menimbang bayi ya, dilakukan penimbangan bayi sebelum dan sesudah menyusu, kemudian menggunakan faktor konversi 1 ml volume ASI yang dikonsumsi untuk setiap gram pertambahan berat badan. Ini saya belum pernah coba ya, tapi mungkin kayaknya nanti bisa kita lakukan dicoba di rumah sakit mungkin ya. Jadi bagaimana kita mengkonversikan asupan ASI. Jadi dari bayinya pagi itu sebelum menyusu ditimbang dulu dan kemudian nanti malamnya mungkin ditimbang lagi atau nanti 24 jam atau apa ya kita lakukan penimbangan kira-kira pertambahannya berapa, karena memang kalau bayi apalagi prematur itu kan setiap hari dilakukan penimbangan. Nah nanti baru dikonversi 1 ml per gram pertambahan berat badan. Kemudian pada bayi yang diberi susu formula, klinisi harus menanyakan jumlah dan jenis susu formula yang dikonsumsi dan rincian metode pembuatannya. Jadi ini yang masih sangat kurang kita kayaknya, karena kita tidak terlalu berapa banyak air yang dikonsumsi, yang digunakan ya. Kemudian konsentratnya berapa banyak bubuk yang ditambahkan. Nah ini juga perlu apakah ada bahan tambahan lain yang ditambahkan di dalam susunya. Nah, kemudian kuantitas dan kualitas asupan makanan itu prospektif ini 24 jam food recall. Ini kita semua sudah paham kayaknya ya. Jadi kemudian cara lain adalah pesona provinsi makan. Ini juga sama lah seperti yang kita pelajari ya. Dibahas terkait dengan frekuensi dan jumlah yang dikonsumsi. Kemudian semua metode penilaian diet ini agak terbatas karena kesenjangan dalam database gizi. Zat gizi, kemudian kekurangan informasi tentang bioavailabilitas ini yang memang yang sangat minim ya kita ketahui. Kemudian adanya inhibitor penghambat atau justru dia pemicu untuk penyerapan, dan kemudian ketersediaan zat gizi tertentu yang menarik. Ini yang mungkin agak terbatas karena kita kalau lihat provinsi itu kan cuma melihat berapa kalinya saja ya dan jumlahnya. Kemudian metode penilaian diet yang paling umum itu digunakan pada rawat inap adalah jumlah kalori. Nah, jumlah kalori adalah variasi dari catatan makanan prospektif ya, seperti food locker tadi. Jumlah makanan yang dikonsumsi dari jumlah makanan yang diketahui. Jadi kita cuma hanya mencatat saja ya, mencatat dari menu yang sudah ada. Jadi teman-teman di rumah sakit ini mungkin bisa menerapkan. Jadi kita kan sudah tahu menunya apa. Nah, kemudian tinggal kita melihat berapa banyak jumlah makanan yang dikonsumsinya dari masing-masing item menu tersebut. Keakuratan penilaian jumlah kalori dibatasi oleh jumlah individu yang diperlukan untuk melengkapi formulir ini. Jadi ini menjabarkan bahwa penilaian jumlah kalori ini tergantung orangnya juga sebenarnya. Jadi kemampuan kita menggali terhadap pasien untuk bisa mendapatkan gambaran yang jelas berapa sebenarnya yang dikonsumsi dia. Kemudian jumlah kalori adalah bagian yang berguna dari penilaian gizi tindak lanjut karena memberikan penilaian kasar nafsu makan pasien, kemudian asupan dan kepatuhan dengan rekomendasi gizi. Nah, ini untuk antropometri dan komposisi tubuh ya. Jadi ini juga biasa sebenarnya ya. Jadi kalau kita udah paham semua, jadi ada untuk penilaian gizi anak itu minimal mencakup berat badan yang diukur, panjang atau tinggi, dan kemudian lingkar kepala. Ya, mulai dari lahir dia sampai umur 3 tahun. Kemudian pengukuran ini dilakukan dari waktu ke waktu untuk menilai apakah pendek atau panjang ya, kemudian untuk mengetahui juga status gizi. Jadi ini biasa ini kalau kita ya. Mungkin kayaknya lipatan kulit triceps ini, ketebalan lipatan kulit triceps yang kita udah ada belum Febri kalipernya di rumah sakit? Nah ya. Belum ada, Pak. Belum ada. Itu murah juga kayaknya itu alatnya. Kalau bisa diadakan kan tinggal kayak apa namanya ya.
kayak jepitan itu kan, kayak jangka apa Yang dulu namanya? kita beli itu apa ya? Hah? Apa? Ya, jadi ini sebenarnya jarang ya kita di dinas saja nggak punya ini kaliper. Kemudian, nah ini apalagi ini ya, pemindaian dual energy X-ray. Absorpsiometri ini kayaknya nggak ada ya kita ya. Ini untuk mengetahui komposisi tubuh secara lebih menyeluruh, baik persen lemak tubuh ini saya juga belum tahu ini. Kemudian kepadatan mineral tulang juga bisa dilihat dengan DXA. Kemudian pengukuran antropometri dengan komposisi tubuh yang kuat, andal itu menggunakan peralatan. Jadi ternyata pelatihan dan praktek teknik antropometri itu tidak terlalu dapat ditekankan. Jadi yang paling penting itu adalah ternyata peralatannya ini. Nah, jadi alat yang kita gunakan ternyata yang lebih utama. Jadi mau dilatih, mau dipraktekkan terus. Ya, kalau alatnya juga tidak bagus, ini juga tidak menghasilkan informasi yang benar kalau menurut di dalam buku ini ya. Kemudian untuk semua ukuran pertumbuhan, 3 ukuran independen ini harus dilakukan. Jadi mulai dari berat, tinggi atau panjang, dan pengukuran lingkar kepala. Kita justru malah lingkar lengan atas yang banyak ya yang kita lakukan. Lingkar kepala ini tidak pernah kita lakukan, malah jarang. Kemudian ini grafiknya tadi ya. Jadi ada beberapa grafik ya. Ini udah biasa, kita sebenarnya udah melihat ya. Kalau ada grafik berat badan menurut umur, PBU, PBTB. Nah, ternyata ini ada prematur infant growth chart. Jadi ada grafik untuk anak prematur ya. Nah, ini digunakan untuk menilai pertumbuhan bayi prematur di NICU. Kemudian grafik pertumbuhan intrauterin. Intrauterin ini berarti di dalam kandungan. Kemudian grafik pertumbuhan postnatal setelah dia dilahirkan. Jadi ada grafiknya yang untuk dilihat, dan umumnya para bidan juga sudah melakukan sebenarnya ya. Jadi ada ini yang nanti di buku penuntun DIT kan ada kecil menurut umur kehamilan. Nah, itu juga salah satu adalah bentuk nanti diketahuinya di sana. Fotograf namanya kalau di kebidanan. Kemudian ada ini biasa udah kita lihat ya, CDC, NCHS, and WHO growth card ini udah biasa. Kemudian ini juga biasa kita pergunakan sekarang ya untuk 2006 ini. Kemudian incremental growth velocity. Nah, ini kecepatan pertumbuhan ini juga ada ternyata. Jadi nanti ada grafiknya ya. Kita lihat dari bagaimana pertambahannya menurut percepatan pertumbuhannya. Jadi tidak bisa disamakan antar umur dan kemudian antar jenis kelamin. Kemudian ada grafik pertumbuhan yang spesial untuk mereka yang mempunyai penyakit tertentu. Nah, ini saya juga belum pernah lihat kenyataannya ya. Dan ternyata kalau menurut buku ini belum terlalu diakomodir karena memang ini untuk penelitiannya atau pembuatan grafiknya sendiri masih terbatas jumlah sampelnya. Jadi belum bisa diuniversalkan gitu menurut si penulisnya ya. Nah, ini perkembangan terkait dengan perkembangan pubertas pada wanita ya. Jadi ada jika keterlambatan ini kemungkinan juga merupakan salah satu bentuk kekurangan gizi. Kemudian ini untuk pubisnya ya. Nah, ini untuk laki-laki juga terkait dengan perkembangannya ternyata juga dipengaruhi oleh kondisi atau status gizinya. Nah, ini adalah kejar tumbuh tinggi badan pada anak laki-laki.
Jadi pada usia, makanya kalau kita perhatikan setelah selesai selesai sunat, oh cepat banget pertumbuhannya katanya kan. Nah ternyata memang iya. Jadi umur 10, 11, 12, 13, 14 itu terjadi perkembangan peningkatan eh, tumbuh tinggi badan seorang anak laki-laki. Ya, jadi ini sudah ada ternyata ya grafiknya, nanti kita tinggal masukkan saja. Jadi umurnya dibandingkan dengan tinggi badannya. Kemudian ini untuk wanita atau perempuan. Jadi wanita justru lebih cepat. Jadi kalau laki-laki dimulainya umur 10-an, ternyata wanita umur 8-an udah mulai mengejar tumbuh kejar. Jadi sampai umur 14-an. Ya. Kemudian di situ juga, nah ini terkait dengan panjang untuk umur, kemudian lingkar kepala menurut umur, dan kemudian berat menurut umur. Jadi kalau kita di pesantren itu kan berat menurut umur ya biasanya kita gunakan. Ini mereka sudah masukkan dalam 3. Nah, sebenarnya bisa kita buat juga, kalau pengalaman saya KMS itu kita bisa buat untuk sekalian dengan berat badan menurut umur. Jadi berat badan menurut umur kita bisa ambil nanti kalau ada di buku minus berapa, min 1, min 2, min 3 tinggi badan, kita tinggal plot saja menurut umurnya berapa berat badan yang harus ini. Jadi nanti ada 2 di KNS tuh. Jadi kita bisa melihat sekalian berat badan menurut umur dengan tinggi badan menurut umur. Jadi nanti kesempatan lain mungkin bisa saya sampaikan ya bagaimana cara membuat grafik 2 grafik di dalam KMS. Jadi ada 2 indikator sekali. Kalau sekarang kan cuma 1. Ini untuk wanita ya. Jadi ini untuk tingginya, ini untuk kepala, lingkar kepala, ini untuk panjang. Ya. Nah, kemudian antropometri. Jadi ini ya, maka saya tidak jelaskan di sini karena kita udah biasa ya persentil. Ini kan kita tidak pakai lagi, sekarang kan udah pakai Z-score. Kemudian tinggi genetik. Nah, dalam penilaian tinggi badan itu perlu memperkirakan potensi genetik pada tinggi orang tua. Jadi membedakan apakah anak mencapai potensi genetiknya berdasarkan genetik orang tua atau tidak ya. Nah, penyesuaian tinggi badan orang tua digunakan pada panjang anak usia 0 sampai 36 bulan atau tinggi badan pada umur 3 sampai 18 tahun. Didasarkan pada rata-rata tinggi badan kedua orang tua kandungnya. Nah, ini mempengaruhi. Kemudian berat menurut panjang ini udah biasa, persen ideal ini sudah biasa ya. Kemudian kehilangan berat. Nah, ini disampaikan di sana persentase penurunan berat badan yang biasa merupakan indikator klinis penting dari status gizi dan risiko gizi. Jadi kalau penurunan berat badan itu dihitung dengan berat badan sebelumnya, kemudian dikurang dengan berat badan sekarang, dibagi dengan berat badan sebelumnya, kalau lebih dari 5%, nah ini artinya dia berisiko untuk mengalami masalah gizi. Ya, lebih dari 5%. Ini mungkin kayaknya bisa juga kita terapkan di rumah sakit kayaknya lebih tepatnya ya, karena kalau di puskesmas ini agak susah juga. Kemudian tumbuh kejar. Kalau tumbuh kejar ini kecepatan pertumbuhannya, ini perubahan parameter dari waktu ke waktu, ini untuk mendeteksi perubahan status gizi dan memantau efektivitas gizi dan terapi medis. Ada body komposisi ya, komposisi tubuh. Jadi ini udah biasa juga. Kemudian lila, lingkar lengan, riset itu seperti kita pakai kaliper tadi. Mungkin kita sudah praktekkan kalau di pendidikan ya. Kemudian ada dual energy X-ray, ini juga kayaknya susah ini. Kemudian ada pengukuran udara, jadi volume udara. Jadi ini secara tidak langsung ya, untuk menghitung kepadatan tubuh atau massa tubuh, dan pada gilirannya massa lemak dalam kilogram, massa lemak bebas, kemudian persen lemak tubuh. Jadi lebih efektif untuk ini, sama dengan kalorimetrik ya, kalorimetrik yang ada kalau pengukuran untuk berapa kalori yang digunakan itu kan diukur dengan kalorimetrik. Kemudian pematangan seksual dengan
kerangka. Nah ini juga ternyata kita di gizi juga harus tahu ya, harus paham juga. Karena ini berkaitan dengan pertumbuhan dan perubahan komposisi yang dipengaruhi oleh faktor gizi juga. Nah ini kemudian untuk laboratorium. Untuk laboratorium ini status gizi mikro, kemudian konfirmasi objektif ya terkait dengan defisiensi gizi, kemudian penyediaan data, kemudian terkait dengan penyebab kegagalan, kemudian studi epidemiologis. Untuk variasi yang mungkin terjadi dalam ini, sebenarnya kalau di buku sudah ada ya nanti berbagai rinci-rincinya, jadi mungkin umur sekian, jumlahnya berapa gitu ya. Nah itu sudah ada dalam buku, yang nanti bisa kita pelajari lagi bersama. Kemudian jenis kelamin juga, nah setelah pubertas, ini pria menunjukkan aktivitas enzim otot yang lebih besar. Jadi ini berkaitan juga dengan protein dan juga dengan kalsium. Kemudian hidrasi ya, terkait dengan natrium. Kemudian faktor genetik tadi, merupakan untuk berkaitan dengan lipid darah, bilirubin dan glukosa. Kemudian faktor fisiologis, ini berkaitan dengan homeostatis ya, keseimbangan elektrolit di dalam tubuh kita, termasuk kalsium, dan kemudian ketergantungan vitamin E, kemudian variasi geografis. Nah ini juga berpengaruh seperti yang disampaikan di awal itu, misalnya contoh vitamin D di wilayah Bintang Utara dengan di Katulistiwa ini juga berbeda. Termasuk juga efek ketinggian pada hemoglobin. Jadi kita yang di pantai ini juga biasanya umumnya lebih baik terkait dengan oksigen ya, tekanan oksigennya bila dibandingkan dengan mereka-mereka yang berada di ketinggian seperti di Bandung atau justru yang lebih tinggi dari itu misalnya. Kemudian faktor-faktor yang berkaitan ini faktor variasi harian, nah ini juga perlu dipertimbangkan ya. Kemudian variasi musiman terkait dengan beberapa vitamin, karena kadang-kadang ini ketersediaan buah dan sayur. Kemudian siklus menstruasi. Nah ini juga ternyata berpengaruh terhadap plasma lemak, plasma, kemudian protein, kalsium, kreatinin, dan zat besi itu berpengaruh pada siklus menstruasi. Kemudian peningkatan trigliserida plasma, ya. Kemudian adanya pajanan makanan jangka pendek maupun jangka panjang, ya. Mereka yang makan apa itu mempengaruhi nanti terkait dengan kondisi darahnya. Jadi seperti lemak darah, kemudian asam lemak bebas, ya, kemudian nitrogen dalam darahnya, kreatinin, termasuk asam urat, misalnya ya, hasil urin. Kemudian obesitas, nah ini terkait dengan kolesterol dan trigliserida darah. Ya, kemudian aplikasi toniket ini kita kan sering menekan untuk mengambil darah misalnya ya. Jadi pemeriksaan darah itu kan biasanya kan di pasang toniket yang untuk mengetatkan itu. Nah, kemudian setelah ketat terhambat baru diambil darah kita. Nah, itu ternyata juga berpengaruh terhadap menyebabkan potensi peningkatan kalsium di dalam serum. Kemudian efek postural pada volume plasma, ya. Kemudian efek penyakit, baik terutama inflamasi akut. Nah, ini biasanya terkait dengan protein dan beberapa zat gizi lainnya seperti vitamin C, vitamin E, ya, yang berkaitan dengan itu. Vitamin A ini berkaitan dengan stres metabolik. Nah ini yang digambarkan di sana terkait dengan besi ya, terjadi penurunan, ini disebabkan oleh penurunan transferin, protein yang membawa besi, kemudian koper atau tembaga, kemudian zinc, selenium, vitamin A, nanti bisa saya share nanti ininya, paparan ini ya. Nah ini terkait dengan posisi komposisi tubuh dan pertumbuhan. Jadi ada ini kayaknya atomic level ini sudah pernah kita pelajari dulu di gizi ya. Jadi tubuh kita sebenarnya kan terdiri dari lemak dengan asam lemak bebas, dan kemudian kalau dirinci lagi secara atomik
Itu dia ada nitrogen, ada kalium, ada kalsium, ada natrium dan karbon, hidrogen, oksigen. Nah, ini yang penting utamanya sebenarnya adalah karbon dengan hidrogen dan oksigen. Dan ditambah dengan mineral. Kemudian mineral, protein, lemak, water itu secara molekuler, kemudian secara selulernya ada lemak, kemudian cairan seluler eksternal di luar maupun intraseluler, kemudian sel, massa sel. Kemudian terkait dengan secara umum itu kita ada darah, ada tulang, ada jaringan lemak dan otot. Dan ini terkait dengan, nah ini perubahan bagian tubuh menurut umur. Jadi ketika preterm atau prematur ya, itu ternyata lemak sangat sedikit pada anak prematur. Makanya kelihatan kalau kita yang tidak di rumah sakit ya, mungkin sering melihat anak prematur itu kan agak kelihatan kurus, kecil gitu ya. Nah, kemudian konsumsi air. Nah, ini juga mempengaruhi kalau konsumsi air. Jadi kandungan air dalam tubuh kita itu juga akan terjadi terus turun ya, pada umur 1 tahun juga sudah turun. Apalagi pada masa tua, ini lebih rendah lagi. Jadi range utamanya sekitar 65 sampai 61. Itu adalah range yang ininya. Kemudian protein juga ada perubahan menurut umur ya. Jadi lahir pas, kemudian umur 1 tahun, ini perubahannya ini tidak terlalu jauh berbeda ya. Nah, protein, kemudian kebutuhan itu juga akan terjadi peningkatan pada umur 10 tahun 16. Kemudian ini terkait dengan perubahan air, protein, mineral, lemak. Jadi kalau kita perhatikan ini terkait dengan gestasional, umur kehamilan. Jadi ada peningkatan, kalau air meningkatnya sesuai ya, rata-rata, kemudian protein juga lebih tinggi peningkatannya daripada air. Kemudian kalau kita lihat juga ini mineral terjadi. Nah, yang lemak itu yang terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Ini lemak itu tidak hanya sekedar berkaitan dengan bentuk komposisi tubuhnya saja, tapi juga sebenarnya dia berkaitan nanti dengan tulang. Jadi pembentukan tulang juga. Nah, kemudian ini komposisi kontribusi organ ya, beratnya. Ternyata kalau kita perhatikan pada posisi fetus itu justru jauh berbeda ya. Ini kelihatan sekali perbedaannya ya. Yang agak sama itu komposisi beratnya cuma jantung, ginjal juga berbeda ya. Kemudian plan ini limpa. Nah, kemudian paru-paru juga berbeda, kemudian otak. Nah, otak pada fetus dengan anak yang baru dilahirkan jauh lebih besar. Makanya kepala anak itu jauh lebih besar dibandingkan ketika dia sudah dewasa atau ini nanti remaja. Jadi jauh sekali. Kemudian hati juga terjadi penurunan ya. Kemudian kulit juga sama. Nah, ini ada kasus, jadi mari coba kita bahas teman-teman. Jadi kira-kira apa yang bisa kita gambarkan. Ini berbeda ya ininya. Jadi Kak Anto laki-laki 3 tahun 4 bulan dibawa ibunya ke UGD rumah sakit dengan keluhan diare sejak 3 hari yang lalu. 4 sampai 5 kali sehari, cair kira-kira setengah gelas per kali menstret, tidak ada darah atau lendir. Sejak kemarin anak demam tinggi, belum diberi obat. Anak tidak nafsu makan, tapi masih mau minum walau sering dimuntahkan. Pagi ini anak lemas, tidur terus, serta tangan dan kaki terasa dingin. Pada pemeriksaan fisik didapatkan seorang anak laki-laki tampak sakit berat, lemas, kurus, somnolen. Ya, somnolen ini artinya dia posisinya mengantuk, tidak sadar, tapi kalau dibangunkan dia sadar, tapi nanti tidur lagi, tidak sadar lagi. Jadi itu somnolen. Nah, kemudian berat badannya 8,2. Nah, kemudian suhunya 38,6, frekuensi 44. Terus denyut nadinya sulit diraba, kapilari reptilnya lebih dari 3 detik. Jantung dan paru batas normal, abdomen
hati limpa tidak teraba. Jadi untuk meraba hati dan limpa ini sebenarnya dengan cara menekan pada pinggiran ini kan ada tulang rusuk kita, ya tulang rusuk bagian kanan ini. Nah itu diraba dengan empat jari sebenarnya, empat jari, kemudian ditekan pelan-pelan saja. Ketika dia bernapas itu akan ada semacam benturan lembut. Nah ini harus terlatih sebenarnya kalau untuk melihat pembesaran ini secara tidaknya ya. Kemudian turgor menurun, ekstremitasnya terasa dingin, otot hipotrofi dan tidak ada edema. Kira-kira gimana nih pengkajiannya kalau menurut teman-teman? Mungkin ada yang mau berbagi pendapat? Kalau kita kan di NCP kan yang pertama itu ada pengkajian dulu, kemudian ada diagnosis, kemudian baru setelah itu ini di luar buku ya, kalau di buku tidak ada ini sebenarnya. Ini cuma kasus saja untuk kita coba-coba menginikan. Ada yang mau mengasih pendapat? Ada yang mau ngasih pendapat? Nail yang baru gimana? Ayi, Febri, Leha. Ayo lagi di toilet, Pak. Oh, Ayi. Ayo lagi ke toilet. Leha, apa kabar Leha? Si Nail, Pak. Coba suruh Nail, Pak. Oh, Nail ya, cepat Nail. Iya, Nail coba. Nail pinter tuh. Mana Nail? Halo Pak. Ya Nail, gimana kira-kira pengkajian yang perlu tadi udah dijabarkan menurut Nail apa yang perlu kita lakukan kalau pengkajiannya? Berarti kalau dari studi kasus pertama itu kita liatin dulu Pak lilanya. Jelas kalau anak ini malnutrisi. Terus terutama udah ada antropometrinya, kita bisa lihat itu dari otaknya hipertrofi juga. Ini paling anaknya status gizinya buruk ya Pak? Kalau kita hitung. Soalnya agak kurang kedengar saya. Mungkin karena ada suara azan. Atau nanti kita tunggu sebentar ada azan. Agak tidak terdengar suara Nailnya. Status gizi buruk. Oke, status gizi buruk. Tahun 4 bulan. 18. Halo Pak. Ya. Oke, gimana kira-kira gambarannya? Pengkajian, kita lihat dari pengkajiannya dulu berarti. Ya, kalau dari kajian berarti kalau secara antropometri kita langsung bisa nebak Pak dari lilanya 11,1. Terus tadi pas Nail hitung dari Z-score-nya itu untuk berat badan menurut tinggi badannya itu min 5,13. Sedangkan berat badan menurut usianya min 4,68. Untuk IMT menurut usianya min 4,74. Jadi memang sesuai sih Pak. Ini udah masuk anak Anto ini gizi buruk, dan untuk penata laksanaan dari rumah sakit paling kita masuk ke fase stabilisasi berarti Pak.
Karena kita bisa liatin dulu dari turgornya menurun sama abdomennya itu hati dan limpanya tidak teraba. Paling dimulai dulu dari F75 dulu, Pak. Paling gitu, Pak. Oke, jadi dari pengkajian, kalau kita kaji artinya ini berat badan tadi kata Febri gizi buruk ya. Kemudian suhu 38,6. Itu kira-kira normal nggak? Tinggi. Kira-kira normal nggak? Gimana kira-kira? 3 tahun. Kalau suhunya 38,6. Masuk tinggi kan, Pak, itu? Demam deh. Mana? Demam kan? Ya, tinggi kan berarti. Berarti kan dia ada demam. Artinya kalau ada demam, artinya ada inflamasi kan? Ada infeksi. Ada infeksi kemungkinan. Ya. Kemudian frekuensi napas 44 kali per menit. Tinggi nggak kira-kira? Tinggi kan, frekuensi napas sampai 20 ya, Pak? Nah, artinya tinggi ya. Iya. Ya, kemudian frekuensi nadinya justru nadi tidak teraba. Artinya apa yang kita lihat di sini? Kalau nadinya tidak teraba. Mati gak ya? Iya, Apa, mati? Pak. Mati. Dah apa Pak? Apa koma? Koma ya. Nah, kalau nadinya tidak teraba ya antara dua itu. Kalau nggak mati ya artinya sangat lemah kan? Sangat lemah. Kalau nadi yang lemah itu pasti ada sebabnya. Nah, kita lihat tadi kapiler respirnya. Kapiler respirnya kan lebih dari 3 detik. Artinya sirkulasi darah di dalam tubuhnya itu juga melambat. Ya kan? Padahal kalau dia suhunya 38 tinggi, artinya dia kan harusnya nadi sirkulasi respirnya juga lebih naik kan? Karena darah kan akan lebih cepat biasanya. Nah, ini artinya kemungkinan dia sudah mengalami pembawa darah yang ada itu mungkin agak berkurang. Nah, itu. Jadi gambarannya kemungkinan darahnya sudah agak berkurang ini. Kemudian jantung dan paru dalam batas normal, oke. Abdomen, hati tidak teraba, oke. Berarti dia baru, berarti akut. Istilahnya akut ya. Turgornya menurun. Nah, kalau turgor menurun artinya kan dia kemungkinan dehidrasi. Ya. Nah, dehidrasi itu berhubungan juga dengan terasa dingin tadi. Nah, ditambah ototnya hipotrofi, artinya ototnya itu agak lemah ya, agak mengecil. Nah, ini kemudian tidak ada odema. Nah, dari gambaran ini kan ini sudah kita kaji ini, ya, terkait dengan dia somnolen, kemudian juga kurus. Nah, tadi kalau Buniar ngomongnya di chat itu grafiknya baik, kelihatan anak kurus. Kalau untuk anak yang hidrosepalus, pengukuran antropometri untuk status gizi pakai lila boleh kalau nimbang berat badan di grafik. Apa nih maksudnya Bunian? Nah, ini jadi itu pengkajiannya. Kemudian kita harus tahu sebenarnya demamnya kenapa ya. Nah, ternyata dia kan di sini ada keluhan ibunya masuk keluhan diare sejak 3 hari yang lalu. 4-5 kali sehari, karena lebih dari 3 artinya dia diare. Kemudian bentuknya cair, kira-kira setengah gelas setiap kali menset. Tidak ada darah atau lendir, berarti bukan disentri ya. Kalau disentri dia ada darah atau lendir. Nah, artinya ini yang kita perhatikan. Artinya kemungkinan diarenya itu bisa disebabkan oleh makanan atau
hal-hal lainnya ya. Jadi bukan oleh infeksi bakteri kemungkinan ya. Kemungkinan. Jadi inilah yang menyebabkan dia juga demam. Tapi belum diberi obat. Nah, anak tidak nafsu makan. Jadi masih mau minum walaupun sering dimuntahkan. Nah, sekarang diagnosanya kira-kira apa? Kira-kira apa teman-teman kalau diagnosanya? Bisa Kita udah dipakai dapat tadi. Jadi dia ada infeksi, kurus, ya. Kemudian Buniar menyampaikan dia hidrosefalus Gagal gimana ya? tumbuh. itu mungkin pertanyaan dari Buniar itu Pak untuk pemeriksaan antropometri menggunakan lila pada pasien hidrosefalus itu bagus atau tidak disarankan atau gimana mungkin tanyanya kayak gitu. Pengukuran antropometri itu status gizi pakai lila boleh katanya, kata Buniar. Karena kalau nimbang berat badan di grafik masih apa nih maksudnya masih grafik baik kelihatan anak kurus ya. Sebenarnya kalau hidrosefalus ini kan sama dengan kwashiorkor. Jadi kandungan airnya itu yang akan nanti menipu kita kalau berat badannya. Jadi dia kan penumpukan cairan di dalam kepala. Ya, maka ini akan menyebabkan nanti berat badannya itu menjadi bias sebenarnya. Nah itu makanya tidak disarankan untuk menggunakan berat badan sebenarnya. Sama dengan kwashiorkor itu kita tertipu tuh. Jadi kalau kwashiorkor kan dia bengkak air. Jadi air karena itu terlihat cukup berat. Padahal sebenarnya dia kurus sebenarnya. Ya. Nah ini yang mungkin maksudnya Buniar, karena Buniar nggak bisa ngomong juga nih. Nah, oke, kita balik ke diagnosa. Kalau begitu artinya kalau diagnosa gizinya gimana nih teman-teman? Yang pasti kalau untuk kasus ini Pak bisa pakai asupan oral tidak adekuat, terus bisa pakai malnutrisi, terus yang ketiga mungkin bisa pakai penurunan Peningkatan kebutuhan kalori protein bertahap. Oh itu Yang gizi buruk. intervensinya nanti. Intervensi. Diagnosanya apa kira-kira? Kalau diagnosa gizinya. Kira-kira apa? Malnutrisi. Malnutrisi atau enggak nanti bisa NC11 kesulitan menelan. Karena kan dia juga penurunan kesadaran kan, somnolen. Jadi bisa dapat 3 sih Pak. Pertama asupan oral yang tidak adekuat, yang kedua malnutrisi, yang ketiga mungkin kesulitan menelan. Kesulitan menelan. Oke, kalau kita pakai bahasanya NCP, kira-kira kan ada problem, etiologi, dengan tanda. Tes. Nah, kira-kira apa tuh? Ini sekalian kita juga membuat NCP-nya kalau bisa. Jadi kan setiap kasus itu kan kita buat ada NCP. Jadi ada pengkajiannya. Wah, kemudian nanti ada, kalau pengkajian kan kita lihat nanti antropometri, kemudian data laboratorium, pemeriksaan fisik lainnya, kemudian juga data-data sosial budaya kan gitu kalau pengkajian. Kemudian diagnosa gizi. Nah, diagnosa gizi kan bahasanya kan harus tes, problem, etiologi, dan sign atau tanda. Nah, kira-kira apa yang bisa kita ambil ininya, diagnosanya? Gimana kira-kira? Leha boleh, Leha kalau bisa bergabung boleh, nggak apa-apa, kita sama-sama berdiskusi. Kira-kira apa? Ya, kan karena ini juga di rumah sakit maupun puskesmas sebenarnya kan
harus tetap membuat NCP. Jadi di Puskesmas juga kalau ditemukan kasus-kasus ini bisa tetap kita lakukan ini. Tidak harus yang kurus. Kadang-kadang saya kasihan juga di Puskesmas itu nyarinya yang betul-betul bermasalah gizi baru dilakukan NCP-nya, dilakukan penataan. Padahal sebenarnya semua penyakit itu bisa. Kira-kira ada usulan? Bu Ayi masih di belakang? Ayi? Masih, Pak. HP saya lowbat, Pak. Oh, lowbat. Oke lah. Ya, gimana, Nail? Kira-kira Nail? Paling bisa kalau Nalka ngambil ini satu Pak paling Ya. ini 41 malnutrisi berkaitan dengan penyakit kronisnya atau penyakit akut, ini penyakit akut paling Pak. Terus ditandai dengan lilanya itu 11,1, terus intake-nya ini belum ditahu ya Pak ya. Ya, jadi oke, problemnya apa tadi? Kita ambil satu aja karena harus prioritas kan. Nggak mungkin kita apa? Ini 41 malnutrisi. Malnutrisi, kekurangan asupan ya. Kekurangan asupan. Beda Pak, malnutrisi. Asupan enggak? Asupan low oral intake. Oke, berarti malnutrisi aja. Iya, benar-benar. Low oral Ya. intake berkaitan dengan gangguan fungsi pencernaan. Malnutrisi apa intake dia nih? Kalau saya sih lebih ke low oral intake dulu, Pak. Karena dia yang urgent kalau menurut saya intake-nya dulu diperbaiki gitu kan. Karena diagnosis ini kan sebenarnya bisa banyak, tetapi kita kan melihat urgensinya yang paling harus diatasi terlebih dahulu itu apa gitu. Iya. Kalau saya loh Pak. Iya benar, saya sependapat. Karena yang namanya diagnosis gizi itu kan sangat subjektif ya. Subjektif dalam artian kita melihat case by case-nya gitu kan. Kalau untuk anak ini kalau saya lihat sih kita yang penting koreksi dulu dengan intake-nya. Karena apalagi dia ada keluar dari diare itu ya, resiko dehidrasi itu kalau tidak cepat diatasi kan sangat berbahaya, apalagi mati HP saya. Iya benar. Benar itu. Karena kalau diarenya nggak dihadapi, mati dia, walaupun tidak ada infeksi kan. Nah, jadi artinya yang paling penting itu kan sebenarnya intake-nya. Betul, kalau menurut saya intake-nya. HPI mati, Pak. Belum mati ya, HPI mati. Iya, HP-nya mati. Malnutrisi berat itu HPI. Iya, malnutrisi berat HP-nya. Orangnya overweight. Orangnya overweight. Mana wajahnya nggak kelihatan? Ayi nggak kelihatan wajahnya. Ayi lagi ya, sambil ngetik dia tuh Pak. Tapi kan HP-nya mati juga, gimana mau kelihatan? Kalau HP-nya mati Pak. Saya ngikut sama juga dia aja. Masa iya? Nah dia nih Pak. Halo Pak. Oke, jadi kita sepakat tadi intake ya. Problemnya intake ya. Pak ya. Ya. Lebih kalau ke gimana? Low oral intake dulu Pak. Low oral intake berkaitan dengan di situ ada gangguan sistem pencernaan ya. Ditandai dengan ada BAB yang 4-5 kali sehari. Di situ juga ada darah, ada lendir. Nah, di situ resiko dehidrasi kan sangat memungkinkan, Pak. Ya. Dan itu harus segera dikoreksi kalau menurut saya. Jadi diagnosis gizi memang malnutrisi bisa di situ, tapi kan untuk jatuh ke malnutrisi itu kan perjalanannya panjang sebenarnya gitu ya Pak. Ya. Kalau malnutrisi itu sendiri. Tapi kalau untuk kasus ini yang lebih penting untuk dikoreksi terlebih dahulu itu adalah low oral intake-nya. Nanti intervensinya bagaimana asupan yang diberikan itu bisa masuk
secara maksimal dulu gitu. Kalau saya loh Pak. Balik lagi ya Pak, saya capek. Duduk begini. Iya, oke, kita sependapat ya berarti ya. Jadi intake-nya kita perbaiki Jadi dulu nyambung karena lagi Pak, kalau udah nyala. Lagi dicas. udah nyala ya. Soalnya ini kalau nggak pakai loudspeaker juga suaranya kecil, nggak kedengeran. Oh, Ini juga nggak kedengeran, kenapa ini ya? Dikit kedengeran, dikit sama-sama samar. Saya aja pakai headset nggak kedengeran. Saya coba ini audio settingnya udah full loh. Iya udah full saya nih anunya suaranya. Oh, oke. Ya, oke. Jadi kita sepakat. Jadi, Nael gimana? Kira-kira? Jadi pakar-pakarnya NCP itu ada di situ loh, di Rumah Sakit Bangka Tengah itu. Ya. Jadi kita Ya, kami mulai merilis Pak, NCP-nya kami mulai merilis diagnosanya itu Nail yang ngajarin Pak. Oh gitu ya. Iya, saya juga nggak ngerti soalnya saya masih swab dulu tuh, jadi baru mulai belajar ya Nail yang ngajarin. Sama-sama kita. Saya emang juga nggak tahu kalau di rumah sakit lain nggak tahu udah mulai pakai belum di provinsi segala macam provinsi di Batam tahu udah pakai apa belum? Udah sih kalau provinsi udah pakai, cuman kayaknya masih belum maksimal, belum optimal kalau menurut saya. Jadi karena saya pengen juga sih berkunjung ke rumah sakit, cuman karena kasus ya COVID, jadi agak-agak mikir-mikir juga. Biasanya kan saya sering juga berkunjung ke ini kan, ke Kobak kan. Tapi ya itulah kondisinya. Nanti kapan-kapan saya mau datang juga lah kalau diizinkan. Boleh nggak kira-kira nih? Boleh Pak. Kalau izinkan tamu dulu Pak, daftar list dulu Pak kalau mau tamu. Oh gitu ya. Iya, kan udah bikin surat ya? Pak. Bikin surat dari Dinkes gitulah. Oh rumah gitu. Sakit. Oh ya, nanti saya buatlah. Syukurnya kabit sekarang ini kan udah agak mendukung, jadi enak gitu. Oke, ya kita lanjut lagi ya tadi ya. Jadi memang intake-nya dulu, diagnosanya, dan kemudian sesuai tadi. Jadi memang tergantung kita sih mau memutuskan yang mana dulu yang prioritas. Jadi kalau kita mau memperbaiki malnutrisinya juga agak repot kalau memang seandainya diarenya ini yang utamanya belum tertangani ya. Kemudian intervensi. Nah, intervensinya apa kira-kira nih? Apa yang bisa kita lakukan kalau diagnosanya begitu? Pak, izin Pak. Ya. Kalau dilihatin dari kasus ini kan, kalau dia suhunya 38,6, frekuensi napasnya juga belum stabil, nadinya sulit diraba, kapilar refill-nya lebih dari 3 detik, itu kalau biasanya sih Pak, saya selama dapat kasus kayak gini, biasanya kita tuh pasti masuk parenteral dulu minimal. Masih gimana? Parenteral dulu Pak. Karena ini kan status dari tanda-tanda vitalnya itu belum, hemodinamiknya itu belum stabil. Jadi ini kalau masuk paling dan bisa kita langsung intervensi pemberian makanan oral maupun enteral. Enteral mungkin bisa, tapi pasti disaranin dokter itu masuk parenteral dulu sih Pak. Jadi kita nggak bisa intervensi langsung, oh ini kasih diet lunak, diet bubur. Ini kalau dari tanda-tanda vitalnya belum stabil, jadi tidak disarankan dulu paling Pak. Oke ya. Ya. Overfeeding Pak. Kemungkinan juga karena somnolen ya, bisa berkaitan juga kan. Betul. Jadi kalau dikasih oral, ini malah justru agak ini. Nah kira-kira kalau parenteral itu kita ngasih apa? Biasanya kita pakai dextrose 5%, kalau enggak aminofluid atau enggak tutofusin bisa sih Pak, di antara 3 itu. Tapi tergantung lagi. NaCl dulu nggak apa-apa sih itu sebenarnya. Iya, NaCl bisa gabung sih nanti.
kita bisa Ya. pakai itu. Iya. Parentalnya baru itu. Mungkin maksudnya Pak Win itu intervensi kita kan nggak hanya melulu enteral ya Pak ya, enteral ataupun secara oral. Tapi intervensi kita juga bisa memberikan masukan kepada dokter misalnya kan. Gitu Pak. Ya. Ya. Sebenarnya kan kalau anaknya masih bisa oral, itu kita optimalkan oralnya. Kecuali kalau dia tidak memungkinkan untuk diberikan oral, ya saya rasa mau nggak mau pakai enteral kan. Kalau enteral pun juga kan tidak boleh lama-lama, ya kan? Karena memang ini hanya kasusnya diare. Kalau pada kasus diare ini kan rendah sisa yang harus kita berikan. Artinya kalaupun oral kan harusnya rendah sisa, jadi dia tidak terlalu memberatkan organ pencernaannya. Nah ini yang harus kita pertimbangkan juga. Jadi memang betul kata Aji tadi, jadi kita harus bisa berikan masukan ke dokternya gitu, terkait dengan ini asupannya. Gimana Aji kira-kira Aji? Bentar Pak, suara Bapak hilang. Aduh. Ya, Aji. Ajinya nggak ada lagi. Oke ya, jadi intervensinya udah ya kita. Nah sekarang monitoring evaluasinya, kira-kira gimana nih kita dapat gambarannya? Apa yang kita bisa edikan untuk monitoring evaluasinya? Kalau di Monef sih lebih ke asupannya ya Pak ya. Apa yang di Monef itu kan yang muncul sebagai sign and symptom. Ya. Kira-kira gimana bentuk Monefnya? Tanda gejala dehidrasinya dikoreksi dulu Pak. Ada nggak perbaikan? Terus ya itu tanda-tanda vitalnya juga ada nggak perbaikan? Kalau yang per hari ya Pak ya. Kalau untuk status gizi berdasar lila itu kan nggak bisa cepat ya. Tapi kalau dari saya sih lebih ke tanda-tanda dehidrasinya sudah terkoreksi belum, asupannya bagaimana, apakah sudah siap menerima enteral ataupun oral seperti itu. Itu karena denyut nadinya sulit diraba Pak, kalau dikasih enteral takutnya overfeeding juga ya. Karena dia sedang berusaha untuk memperbaiki kondisi dia yang vital tadi, kalau kita perberat dengan mengolah makanan lain gitu, jadi malah memperberat kondisi dia. Makanya tadi kenapa Nail juga menyarankan parenteral dulu gitu. Mungkin nggak lama sih Pak kalau itu sampai kondisi vital dia itu membaik gitu. Oke, ya jadi artinya monitoringnya ini sebenarnya kalau menurut saya juga harus ada ininya ya, standar yang akan kita ini kan. Misalnya kalau 3 hari, dalam 3 hari kita maunya berapa. Jadi seperti prevensi nadi, sekarang denyut nadinya tidak teraba. Artinya kalau kita harapkan denyut nadinya nanti normal kan dalam 3 hari paling tidak. Ya. Nah, jadi ada angkanya gitu, ada indikatornya. Karena saya lihat di beberapa teman-teman itu monitoring pengukuran tanda-tanda vital. Nah, tapi kan tidak jelas sebenarnya tanda-tanda vitalnya kan harus berapa maunya. Jadi kalau provinsinya berapa, suhunya berapa, paling tidak suhunya sudah masuk ke normal 35, 36 sekitar itu, atau paling tinggi 37 mungkin ya. Jadi ini yang harus sebenarnya terlihat jelas. Jadi kita juga monitoringnya enak, tambah evaluasinya nanti gitu.
Itu kalau menurut saya. Jadi memang kita tergantung kasus, tidak mungkin kita ini juga. Tapi kalau memang kita bisa optimalkan, memang kita optimalkan. Mau 3 hari itu paling lama lah. Biasanya berapa hari nih masuk rumah sakit? Seminggu ya? Tergantung kondisi sih Pak, kalau yang seperti ini Pak. Kalau perbaikannya cepat, ya lama rawatnya nggak lama. Karena kalau kelamaan juga malah takutnya resiko malnutrisi di rumah sakit kan bisa meningkat ya Pak. Iya. Tambah infeksi lainnya ya, yang mungkin akan Benar. dia. Oke. Jadi artinya diarenya ini yang harus kita atasi dulu. Kita ini kan tadi, terus kita intervensinya juga disesuaikan dengan kondisinya. Oke, terasa udah ya kalau yang kasus 1. Mungkin udah atau gimana nih kira-kira? Ya Pak, udah mau pulang ini Pak. Bapak kan pulangnya jauh. Kalau Nail udah di kos-kosan itu Pak, enak dia. Oh, udah di kos ya Nail ya? Iya Pak, udah pulang. Ya, seger. Kosnya di mana ini? Dekat rumah sakit ya? Iya, di belakang Pak. Tinggal loncat. Mantap. Oh, kutu loncat berarti. Dia paling rajin Pak, paling pagi datangnya. Alhamdulillah. Bisa aja boleh. Buka pintu ini ya, instalasi gizi kalau ya. Iya benar. Ya oke, terima kasih teman-teman. Saya rasa walaupun dikit, tapi artinya saya juga belajar ini sebenarnya. Banyak dapat ilmu dari kawan-kawan ya, apalagi yang dari rumah sakit kan bisa memberikan ini pemahaman juga ke saya kira-kira gimana gitu. Semoga nanti ke depannya kita bisa lagi kumpul ya, walaupun cuma dari daring. Oke, ada kata-kata terakhir untuk menutup, mulai dari ini Aji, Febri, Nael, Leha masih monitor. Kalau Buniar kayaknya nggak bisa. Buniar udah bisa bersuara belum ya? Kenapa Pak Buniar? Buniar Syafaqillah belum. Bu, kalau lagi hilang suaranya. Ya kayaknya. Buniar bisa bersuara belum? Oh belum kayaknya Buniar. Oke, ada yang mau menyampaikan terakhir menutup? Mulai dari Febri. Febri habis sholat Pak. Oke ya. Ya oke, mungkin terima kasih ya teman-teman. Walaupun kita cuma berapa ini, berlima ya, berenam. Cuma berenam, alhamdulillah kita paling tidak dapat lah ya, dapat dikit jadilah daripada tidak ada yang bisa kita bawa ya. Semoga nanti kita bisa lebih banyak lagi ke depannya, dan kemudian semoga juga nanti kalau bisa kita bahas yang lain. Atau mungkin nanti Ayi bisa menyampaikan ya, sebenarnya saya maunya ganti-ganti deh ya. Ayi atau Febri bisa menyampaikan kasus. Nah, kita coba bahas kayak tadi itu. Kira-kira bisa nggak Febri